disebabkan dari faktor-faktor seperti kerjasama perusahaan, gaji, dan hubungan dengan atasan justru menyebabkan ketidakpuasan ini disebut hidden factor. Jadi menurut Hasberg, kalau perusahaan ingin karyawan yang lebih stronger, fokusnya bukan hanya memperbaiki gaji, tapi juga memberikan kesempatan untuk berprestasi dan juga berkembang. Selanjutnya ini membandingkan pandangan lama dan pandangan Hasberg. Di teori lama, kepuasan dan ketidakpuasan dianggap satu garis. Kalau naik gaji ya senang, kalau turun ya tidak puas. Tapi menurut Hasberg keduanya berbeda. Faktor seperti gaji atau kondisi kerja hanya mencegah ketidakpuasan, tapi belum tentu bikin orang termotivasi. Yang benar-benar bikin puas dan semangat adalah faktor motivator seperti tanggung jawab, prestasi, dan peluang berkembang. Ini ada McClellan, teori of needs. Teori kebutuhan ini tidak seperti hierarki Maslow, menyatakan bahwa kebutuhan lebih seperti faktor pendorong daripada persyarat untuk bertahan hidup. Dalam teori McClellan dan permarkannya ada 3 kebutuhan utama. Yang pertamanya dan need for achievement adalah kebutuhan untuk unggul atau mencapai serangkaian standar. Contohnya seorang karyawan ingin menyelesaikan proyek sebelum deadline dan hasilnya harus sempurna agar diakui oleh atasan. Yang kedua dan need of power adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan mereka lakukan jika tidak ada kebutuhan tersebut. Contohnya manajer ingin memimpin tim besar dan membuat keputusan yang penting dalam perusahaan. Yang ketiga ada need of affiliation adalah kebutuhan untuk menjalin hubungan antar pribadi yang bersahabat dan juga dekat. Contohnya seorang pegawai lebih suka bekerja dalam tim yang harmonis dan juga menjadi konflik. Selanjutnya ada self-determination theory. Self-determination theory menyatakan bahwa kesejahteraan dan kinerja dipengaruhi oleh motivasi otonom atau pilihan bebas atau terkontrol, itu tekanan eksternal. SDT menekankan pentingnya kebebasan, makna tugas, penghargaan, dan kebutuhan psikologis. Motivasi otonom terbukti meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kerja. Contohnya, guru tetap semangat belajar karena merasa mendidik itu panggilan hati, bukan hanya karena gaji. Kedua ada cognitive evaluation theory, menyatakan bahwa penghargaan ekstrinsik bisa melemahkan motivasi intrinsik. Insentif meningkatkan kualitas kerja, tapi motivasi intrinsik lebih berdampak pada kualitas kerja. Penggunaan insentif sebaiknya hati-hati, apalagi jika langsung terkait kinerja. Contohnya karyawan bekerja keras hanya karena takut dimarahi atasan. Selanjutnya ada self-concerned theory, menyatakan bahwa orang lebih puas termotivasi dan berkinerja baik jika tujuan kerja selaras dengan minat dan nilai pribadi. Motivasi intrinsik membuat orang lebih bahagia bahkan saat tujuan tak tercapai. Meski motivasi karena kewajiban bisa menjaga kinerja, itu cenderung meningkatkan stres. Kesesuaian ini juga mendorong perilaku sosial positif jika nilai pribadi sejalan dengan organisasi. Contohnya, seorang karyawan yang peduli lingkungan merasa senang bekerja di perusahaan yang fokus pada sustainability. Ada basic psychological need. Dalam SDT meliputi kebutuhan akan kaitan otonomi dan kompetensi. Ketiganya mempengaruhi motivasi kerja. Saat terpenuhi, motivasi meningkat. Saat frustasi, motivasi menurun. Kebutuhan otonomi dianggap paling penting karena berpengaruh besar terhadap perilaku dan perasaan individu di tempat kerja. Contohnya, seorang staf diberi pelatihan agar bisa meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya ada fokus teori. Orang-orang berbeda dengan cara mereka mengatur pikiran dan perilaku mereka saat mengejar tujuan. Secara umum, orang-orang terbagi dalam salah satu dari 2 kategori atau fokus pengaturan. Meskipun mereka dapat termasuk dalam keduanya, mereka berfokus pada promosi, berusaha untuk maju dan berprestasi, serta mendapatkan kondisi yang membawa mereka lebih ke tujuan yang diinginkan. Mereka yang berfokus pada pencarian berusaha untuk memenuhi tugas dan kewajiban, serta menghindari kondisi yang menjauhkan mereka dari tujuan yang diinginkan. Namun, orang tidak selalu berpegang pada strategi secara permanen. Seperti itu, orang mengarahkan tindakan mereka berdasarkan 2 fokus berbeda. Misalnya ada promosi fokus itu untuk mencapai hal positif
kemajuan dan pencapaian. Terus ada prevention fokus, ini untuk menghindari hal negatif, memperbaiki kewajiban, mencegah kesalahan. Nah, kalau misalnya promosi fokus ini, dia tuh biasanya mengajak peluang, terus kreatif dan berani mengambil resiko kecil. Kalau misalnya prevention fokus itu dia lebih hati-hati, terus fokus pada kepatuhan dan menghindari kesalahan. Tapi orang bisa berganti fokus tergantung konteks dan aktivitas lapangannya. Contohnya, misalnya ada sales yang berpromosi fokus lebih suka strategi agresif, kayak mencoba kampanye baru dan demi target besar yang tercapai. Terus ada akuntan yang berprevention fokus, jadi dia lebih hati-hati, fokus pada SOP dan kontrol untuk menghindari kesalahan laporan. Selanjutnya ada job engagement teori. Edison memiliki tingkat keterlibatan kerja tinggi, investasi energi fisik, kognitif dan emosional karyawan dalam kinerja pekerjaan. Karena itu keterlibatan kerja menggambarkan sejauh mana seorang karyawan berinvestasi fisik, kognitif dan emosional pada pekerjaannya, dan sehingga menghasilkan performa yang tinggi, atensi dan kepuasan. Kayak kalau misalnya kalau dari fisik itu kayak dia meluangkan tenaga, energi yang dicurahkan. Kalau misalnya kognitif itu dia lebih fokus dan pemikirannya tentang pekerjaan. Kalau emosional itu secara ikatan perasaan terhadap pekerjaan atau organisasi. Contohnya itu misalnya seorang guru yang terlibat tinggi selalu menyiapkan materi kreatif secara fisik. Terus dia memikirkan metode belajar secara kognitif dan merasa bangga terhadap muridnya secara emosional. Selanjutnya ada contemporary theory of motivation atau content based. Teori motivasi kontemporer serupa dengan teori klasik yang dibahas sebelumnya, karena teori-teori tersebut pertama menyangkut kebenaran motivasi yang mendasar dan universal yang ada pada setiap orang. Itu ada beberapa ininya. Terus itu ada teori atau teori penguat. Teori penguat berpendapat bahwa penguatan kondisi tertentu. Teori penguatan bersifat behaviors, artinya teori ini menggambarkan perilaku yang disebabkan oleh konteks atau lingkungan. Pengertian singkatnya, perilaku oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Perilaku yang mendapat penguatan kedua cenderung diulang, yang dapat hukuman cenderung berulang berdasarkan pada behaviors. Komponen utamanya itu penguatan positif, misalnya kayak memberi imbalan setelah berperilaku misalnya lurus. Terus penguatan negatifnya itu misalnya kehilangan hal yang tidak menyenangkan bila berperilaku muncul, misalnya mengurangi supervisi jika target tercapai. Terus ada hukuman, misalnya kayak konsekuensi negatif untuk mengurangi perilaku, misalnya teguran atau penalti. Terus ada penghilangan, itu misalnya kayak mengabaikan perilaku sehingga hilang, kayak misalnya tidak memberi perhatian pada perilaku yang tidak produktif. Contohnya itu perusahaan memberi bonus bulanan pada tim yang mencapai target atau penjualan meningkat, jadi konten positifnya. Kalau misalnya hukuman itu misalnya kayak contohnya itu jika pegawai itu pesannya terlambat, manajer menerapkan protokol tunjangan transport. Jadi jika terlambatan itu bisa menurun. Selanjutnya itu ada social teori. Individu dapat belajar dengan diberitahu atau dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain serta melalui pengalaman langsung. Pandangan bahwa kita dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung disebut dengan teori pembelajaran sosial. Individu itu dapat belajar dari mengamati orang lain.
dihargai etika kepematuan SOP. Selanjutnya ada ekspektasi teori atau teori harapan Pavlov. Motivasi seseorang bergantung pada seberapa kuat harapan bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik dan bahwa kinerja tersebut akan membawa pekerjaan yang diinginkan. Singkatnya kayak motivasi itu bergantung pada tingkat hubungan kayak ekspektasi usaha pada performa, instrumentality kayak performa pada luar dan forensik kayak nilai reward bagi individu. Terus ini juga bergantung pada motivasi itu bergantung pada ekspektasi, instrumentality dan forensik. Kalau misalnya ekspektasi itu kayak kita bahwa usaha akan meningkatkan performa, kayak ini tuh dipengaruhi oleh skill, sumber daya dan dukungan. Kalau misalnya instrumentality itu kayak keyakinan bahwa performa akan dihargai, itu bergantung pada transparansi kebijakan dan konsistensi. Kalau forensik itu seberapa bernilai reward bagi individu, jadi kayak seperti uang, pengakuan, uang. Teorinya perform. Terus contoh nyatanya itu kayak misalnya sales percaya bahwa CRM itu membuatnya lebih efektif, kayak ekspektasinya tinggi, terus perusahaan berjanji komisinya jelas dan cepat, jadi instrumentalitasnya tinggi. Terus jika komisi membantu bayaran SPP anak, jadinya valensinya tinggi dan memotivasi secara maksimal. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada ekspektasi teori, kayak misalnya ekspektasi teori ini dari individual effort. Terus kayak misalnya individual ini berusaha gitu untuk mencapai apa yang dia inginkan, terus dia tuh berpengaruh kepada performanya. Nah, kalau misalnya dia udah berusaha terus performanya baik, terus itu organisasi terus selanjutnya itu kepada organisasi reward. Terus kayak dari perusahaan itu bisa memberikan reward secara personal, secara kayak diri itu tercapai gitu kan, apapun keinginannya tercapai karena individual reward. Terus melalui terus habis itu kayak individual performance, secara performance yang dia baik bagus, terus perusahaan memberikan reward, terus dia jadi tercapai maksudnya. Terus selanjutnya ada goal setting teori atau teori penetapan tujuan. Edwin Loki yang dari paham tujuan yang jelas dan menentang peningkatan motivasi dari kinerja kerja. Niat untuk mencapai tujuan adalah sumber motivasi. Terdapat 4 pengaruh tujuan terhadap kinerja. Yang pertama itu mengalihkan perhatian ke hal-hal yang relevan. Terus yang kedua itu mengalihkan menggerakkan usaha untuk mencapai target. Yang ketiga itu mendorong ketekunan saat menghadapi hambatan. Yang keempat itu memvalidasi pengembangan strategi dalam menyelesaikan tugas. Jadi kayak tujuan yang jelas, spesifik, menantang tapi realistis, meningkatkan motivasi dari kinerja. Niat mencapai tujuan adalah sumber utama dalam motivasi. Terus misalnya contoh nyatanya itu kayak tim marketing itu diberi target kenaikan bisnis itu 30% dalam 3 bulan, kayak spesifik dan menantang. Diberi feedback mingguan, lalu tim itu menyusun strategi kampanye, terus selanjutnya target itu dapat tercapai. Terus contohnya misalnya individu mendapat tujuan pribadi, kayak dia baca jurnal, kayak baca 3 jurnal per minggu, kayak ini kan spesifik dan menantang. Terus jadi cenderung lebih fokus dan konsisten dibandingkan baca lebih banyak. Selanjutnya ada goals oriented atau asal mula tujuan. Partisipasi karyawan dalam menetapkan tujuan dapat meningkatkan antusiasme dan mengurangi kecemasan. Tujuan dari atasan perlu dikomunikasikan dengan jelas agar efektif. Kesadaran
cenderung menimbulkan resistensi. Contohnya itu misalnya tim yang diajak melakukan target penjualan bulanan, mereka merasa ikut memiliki target, tapi usaha dan motivasinya menjadi lebih besar. Terus misalnya contoh lainnya kayak target yang turun tiba-tiba dari manajemen tanpa diskusi, jadinya karyawan itu bingung dan cemas, dan kecemasan itu jadi naik. Selanjutnya ada goals karakteristik atau karakteristik tujuan yang efektif. Ini tuh spesifik dan menantang karena dapat meningkatkan fokus dan upaya. Tujuan yang jelas lebih motivasi daripada yang samar. Tujuan dengan standar maksimal cenderung memberi rasa pencapaian besar. Keberhasilan penerapan tujuan juga dipengaruhi oleh komitmen terhadap tujuan, jenis tugas, umpan balik, orientasi sasaran, dan potensi konflik antar tujuan. Jadi kayak tujuan punya karakteristik tertentu, spesifik, menantang tapi realistis, measurable, dan disertai dengan umpan balik. Poin pertama itu kayak spesifik dan menantang itu meningkatkan fokus dan usaha. Standar yang jelas memberi rasa pencapaian yang nyata, dan umpan balik bentuk untuk koreksi dan motivasi. Contohnya misalnya tingkat conversion rate e-commerce dari 2% naik jadi 3% dalam 3 bulan dengan tes yang tinggi. Ini tuh jadi spesifik dan terukur. Terus misalnya tujuan sama seperti naikkan penjualan dari atasan misalnya gitu. Ini tuh kurang memotivasi karena tidak punya ukuran. Terus selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan tujuan. Yang pertama itu ada goal komitmen. Komitmen terhadap tujuan penting agar seseorang tetap berusaha mencapainya. Komitmen tinggi terjadi jika individu percaya bisa mencapainya, merasa tujuan itu penting, dan ikut menetapkannya. Namun, komitmen bisa menurun karena pengaruh sosial dan rasa cemas. Intinya, komitmen penting agar individu bertahan berusaha meningkatkan bila individu percaya bisa mencapai dan tujuannya dianggap penting. Contohnya itu misalnya sales yang percaya targetnya realistis, jadi dia lebih gigih. Kalau pengaruh sosial negatifnya misalnya rekannya ngejek kalau misalnya tujuan atau targetnya tuh nggak bisa tercapai dalam waktu yang cepat gitu. Jadi komitmennya bisa turun dan dia tuh bisa merasa cemas gitu. Terus tingkat keyakinan lewat praktik ini tuh bisa ditingkatkan misalnya lewat tingkat keyakinan kayak pelatihan, dukungan manajerial, dan partisipasi karyawan. Yang kedua itu ada karakteristik atau karakteristik tugas. Pertama, tujuan lebih efektif untuk tugas yang sederhana dan bersifat independen. Untuk tugas yang saling bergantung tujuan, kelompok lebih efektif daripada tujuan individu, terutama jika anggota belum saling mengenal. Kayak perempuan cenderung lebih responsif terhadap tujuan kelompok karena pengaruh stereotip sosial. Jadi intinya tuh kayak efektivitas itu menetapkan tujuan bergantung jenis tugas. Kayak tugas yang sederhana dan independen cocok dengan tujuan individu. Tugas saling bergantung lebih efektif jika tujuan itu bersama tim. Contohnya itu kalau misalnya tugas produksi ini kayak sederhana, tugas individu efisien itu kayak tugas individu efisien. Terus proyek pengembangan produk kayak banyak tergantungan, itu butuh tim dan tujuan koordinasi. Kayak rekomendasinya itu misalnya pilih level tujuan kayak individu versus kelompok sesuai sifat pekerjaan. Selanjutnya di faktor yang mempengaruhi keberhasilan tujuan itu yang ketiga ada feedback atau umpan balik. Nah, umpan balik ini penting karena membantu meningkatkan kinerja dengan menunjukkan kemajuan dan arah perbaikan. Nah, umpan balik di sini itu yang dihasilkan sendiri lebih efektif daripada yang datang dari luar. Jadi feedback itu informasi yang diberikan kepada seseorang tentang hasil kinerjanya, baik dari sendiri maupun dari orang lain, seperti atasan, rekan kerja, dan pelanggan. Nah, feedback ini sangat membantu dalam individu yaitu untuk mengetahui kemajuan menuju tujuannya. Nah, lalu memperbaiki strategi kerja jika belum efektif dan meningkatkan rasa kompetensi dan motivasi. Nah, jenis-jenis feedback itu ada misalnya ada positive feedback yaitu memberi penguatan atas perilaku atau
membuat karyawan tahu apa yang sudah benar dan apa yang bisa ditingkatkan. Lalu ada self feedback, yaitu misalnya seseorang mahasiswa mengevaluasi hasil ujian dan memperbaiki cara belajarnya untuk ujian berikutnya. Lalu yang keempat ada goal orientation atau orientasi sasaran. Nah, ini tuh mempengaruhi cara seseorang mengejar tujuannya. Nah, orientasi penguasaan seperti fokus pada belajar dan berkembang dan menghasilkan kinerja dan kesehatan psikologis yang lebih baik. Sebaliknya, jika orientasi penghindaran, kinerja cenderung berdampak negatif dan orientasi pembuktian kinerja menunjukkan hasil yang kurang. Jadi contohnya misalnya bayangkan terdapat dua karyawan di perusahaan kalian. Nah, lalu misalnya si A ini memiliki orientasi penguasaan. Nah, dia itu belajar sistem baru dengan semangat untuk meningkatkan skillnya. Akibatnya kan performanya dan kepuasannya itu kan meningkat. Lalu terdapat Bima, misalnya Bima itu memiliki orientasi penghindaran. Lalu itu ia takut salah sehingga enggan mencoba hal baru. Akibatnya kinerjanya itu terhenti. Lalu orientasi penguasaan ini mendorong pembelajaran berlanjutan dan kinerja tinggi, sedangkan orientasi penghindaran dapat menghambat motivasi. Lalu yang kelima ada konflik atau konflik sasaran, yaitu dapat meningkatkan stres dan membangun kinerja bahkan pada tugas yang tidak terkait untuk mengelolanya. Nah, penting untuk membangun rutinitas pengaturan seperti menerima konflik, fokus pada tindakan yang mendukung kedua tujuan dan menghindari kemacetan total akibat satu tujuan. Yang kelima ini misalnya konflik sasaran terjadi ketika seseorang memiliki dua atau lebih tujuan yang bertentangan atau bersaing. Jadi bisa menimbulkan stres, penurunan kinerja dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Contohnya misalnya si Siva ini mencapai target kerja tinggi dengan goal 1, tetapi juga dia itu ingin menjaga keseimbangan hidup dan waktu keluarnya ke goal 2. Jadi kedua tujuan ini dapat berbenturan menyebabkan stres jika tidak dikelola dengan baik. Lalu konflik sasaran ini dapat tidak selalu buruk jika dikelola dengan baik, bisa menimbulkan kreativitas dan keseimbangan prioritas. Lalu kita masuk ke implementing goal setting, yaitu penetapan tujuan di organisasi bisa dilakukan secara individual oleh manajer atau melalui sistem seperti manajemen berdasarkan tujuan NPO. Nah, NPO ini menekankan tujuan yang spesifik, terukur, partisipatif dengan batas waktu dan umpan balik. Nah, program ini menghubungkan tujuan dari tingkat organisasi hingga individu dan terbukti meningkatkan kinerja jika tidak dijalankan dengan komitmen dan realistis. Namun penetapan tujuan juga punya risiko seperti menghambat pembelajaran, memilih tujuan yang salah, atau komitmen yang berlebihan. Nah, untuk efektivitas itu penting menjaga akuntabilitas dan memantau kemajuan secara konsisten. Lalu di sini ada gambaran yang menggambarkan bagaimana NGO bekerja dalam struktur organisasi. Yang pertama itu ada overall organization objective, yaitu tujuan utama perusahaan. Misalnya si perusahaan itu ingin meningkatkan pangsa pasar itu 10% dalam setahun. Lalu ada divisional objective, yaitu tujuan tiap divisi mendukung tujuan besar. Misalnya divisi produk konsumen meningkatkan penjualan, divisi riset mengembangkan produk baru. Lalu terdapat departemen objektif, yaitu setiap departemen menetapkan tujuan yang lebih spesifik lagi, dan terdapat individual objektif, yaitu karyawan individu memiliki target yang mendukung tujuan departemennya. Lalu jadi dengan hubungan tujuan dari atas ke bawah dan sebaliknya agar seluruh organisasi selaras dalam pencapaian target, namun implementasinya itu harus dilakukan secara bijak agar tidak kontraproduktif. Lalu kita masuk ke goal setting and ethics, yaitu menetapkan tujuan dan etika saling terkait. Dengan potensi konflik atas pencapaian tujuan dan perilaku etis, ketika tujuan berfokus pada hasil seperti mendapatkan uang
uang, ada risiko kompromi etis untuk mencapainya. Nah, tekanan waktu dan kelelahan juga dapat memicu perilaku tidak etis seperti pengendara jalan pintas yang membahayakan keselamatan. Selain itu, orientasi tujuan individu seperti fokus pada pembuktian diri atau menghindari kegagalan dapat meningkatkan kemungkinan perilaku tidak etis. Contohnya itu misalnya sales itu diberi target tinggi untuk mencapai bonus. Nah, untuk mencapai bonus itu kan agar cepat tercapai itu dia mungkin memanipulasi data penjualan atau perilaku tidak etis. Lalu kita masuk ke self efficiency theory, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya menyelesaikan tugas. Nah, efikasi diri ini yang tinggi meningkatkan motivasi, usaha, dan ketekunan, terutama dalam menghadapi tantangan. Orang dengan efikasi diri tinggi cenderung lebih sukses dalam pelatihan, pencarian kerja, dan kinerja. Contohnya misalnya kalian atau seorang mahasiswa yang bisa memahami materi statistik. Nah, itu tuh efikasi dirinya itu tinggi. Nah, kalian itu kan harus belajar dan mencari cara agar paham. Nah, sebaliknya jika kalian atau mahasiswa yang merasa dirinya tidak bisa statistik, nah efikasi dirinya itu rendah. Dia itu cepat menyerah saat menemukan kesulitannya. Lalu ada efikasi diri dapat ditingkatkan melalui yang pertama ada pengalaman langsung atau emotif, yaitu praktik langsung membangun rasa mampu. Yaitu misalnya kita tuh belajar melalui pengalaman pribadi yang berhasil. Contohnya, misalnya seorang karyawan berhasil menyelesaikan proyek sulit sehingga dia merasa lebih yakin bisa menangani proyek berikutnya. Lalu yang kedua adalah pemodelan tidak langsung. Misalnya kalian melihat orang lain yang berhasil dapat menumbuhkan keyakinan bahwa kita juga bisa. Contohnya, mahasiswa melihat temannya bisa presentasi dengan baik setelah latihan keras, lalu ia percaya bahwa dirinya juga bisa jika berlatih. Lalu yang ketiga itu ada persuasi verbal atau dorongan atau keyakinan dari orang lain, yaitu misalnya contohnya semisal dosen atau atasan kalian itu menyatakan saya yakin kamu bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik, sehingga kalian itu termotivasi untuk mencobanya. Lalu yang keempat itu ada gairah atau energi positif, yaitu menjaga suasana hati positif agar semangat menghadapi tantangan. Contohnya itu misalnya kalian sebelum ujian kan memotivasi diri kalian dengan berpikir positif dan menenangkan diri sehingga kalian itu merasa lebih siap dan percaya diri. Jadi kesimpulannya dari teori self efficiency itu bahwa kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri sangat mempengaruhi motivasi dan kinerja. Jadi semakin tinggi keyakinan kalian, semakin besar juga peluang sukses dalam pekerjaan atau pembelajaran kalian. Lalu kita masuk ke the Pygmalion effect, yaitu keyakinan bahwa harapan seseorang terhadap orang lain dapat menjadi kenyataan. Misalnya karena cara kita memperlakukan mereka dipengaruhi oleh harapan tersebut. Jadi kalau dalam konteks kerja ini, jika manajer percaya seseorang memiliki potensi, mereka itu cenderung memberikan dukungan lebih, sehingga individu tersebut berkembang sesuai harapan. Nah, efek ini lebih kuat jika hubungan antara pemimpin dan bawahannya itu juga kuat. Misalnya manajer yakini kalau karyawannya itu mampu menyelesaikan proyek sulit, lalu dia itu memberikan dukungan dan kesempatan lebih kepada karyawannya. Nah, karyawannya kan jadi lebih percaya diri dan berhasil. Selanjutnya kita masuk ke organizational justice, yaitu equity theory. Ada equity theory yaitu menjelaskan bahwa kepuasan kerja tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar gaji yang diterima, tetapi oleh perbandingan antara hasil atau output yang diterima seperti gaji dan promosi dan masukan atau input yang diberikan seperti usaha dan pengalaman. Nah, karyawan ini membandingkan rasio ini dengan orang lain yang setara jika merasa diperlakukan adil dan mereka itu puas. Tapi jika tidak adil, maka motivasinya itu turun. Misalnya contohnya itu kayak
Seorang pegawai merasa gajinya lebih rendah dari rekan kerja dengan beban yang sama. Jadi tuh dia bisa jadi menurunkan usaha atau bahkan resign dari pekerjaannya karena merasa tidak adil. Nah, orang yang merasa tidak adil ini bisa mengurangi usahanya, meningkatkan hasil dengan cara yang lain, dan mengubah pandangan terhadap diri atau orang lain dan membandingkan dengan referensi lain atau keluar dari pekerjaannya. Di sini ada contoh dari 77 yaitu equity theory. Nah, teori tersebut menjelaskan bahwa equity theory atau teori keadilan yang digunakan dalam dunia kerja terutama untuk menilai rasa keadilan seorang karyawan terhadap apa yang diterima dibandingkan orang lain. Dari sini ada O itu output, terus ada IA itu artinya input karyawan, IB itu input orang lain. Nah, di yang pertama ini ada O per IA lebih kecil dari O per IB. Nah, artinya karyawan merasa dirugikan atau dibayar terlalu sedikit dibandingkan orang lain. Inputnya sama tapi outputnya lebih kecil. Nah, selanjutnya ada O per IA sama dengan O per IB yang artinya karyawan merasa diperlakukan adil. Nah, selanjutnya di sini ada O per IA lebih besar dibandingkan O per IB, artinya karyawan merasa dibayar terlalu banyak dibandingkan orang lain untuk usaha yang sama. Nah, ini juga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman atau rasa bersalah. Selanjutnya di sini ada distributive justice atau keadilan distributif. Keadilan distributif ini adalah persepsi karyawan tentang keadilan dalam pembagian hasil kerja seperti gaji, bonus, dan pengakuan. Nah, karyawan merasa hasil paling adil jika dibandingkan secara merata atau berdasarkan kontribusi. Namun penilaian atas keadilan ini sering bersifat emosional, bukan sekedar perhitungan rasional. Ketidakadilan seperti kesenjangan gaji atau perlakuan tidak setara dapat memicu reaksi negatif dan rasa frustasi. Selain gaji, bentuk penghargaan lain seperti pengakuan dan tantangan kerja juga mempengaruhi persepsi keadilan. Oke, selanjutnya di sini ada gambar dari papan. Gambar ini menjelaskan bagaimana karyawan menilai keadilan di tempat kerja. Nah, di sini ada 3 jenis keadilan mempengaruhinya. Yang pertama ada distributive justice atau keadilan hasil, yang artinya apakah hasil yang didapat bisa adil. Nah, contohnya saya merasa kenaikan gaji saya sesuai dengan yang saya layak dapatkan. Yang kedua ada procedural justice atau keadilan proses, yang artinya apakah proses pengambilan keputusan adil dan transparan. Contohnya ini ada saya dilibatkan dalam proses penilaian dan diberi penjelasan yang jelas kenapa saya mendapat kenaikan gaji. Yang ketiga ada interactional justice, yaitu keadilan dalam perlakuan, yang artinya apakah saya diperlakukan dengan hormat dan sopan. Contohnya atasan saya bersikap ramah saat menyampaikan soal kenaikan gaji saya. Berikutnya kita akan membahas tentang procedural justice. Nah, procedural justice ini adalah persepsi karyawan tentang keadilan dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya hasilnya. Proses dianggap adil jika dilakukan secara konsisten, tidak bias, menggunakan informasi akurat, melibatkan suara karyawan, dan terbuka untuk kritik. Selanjutnya ada interactional justice atau keadilan interaksional. Nah, interactional justice ini terdiri dari 2 jenis keadilan yang fokus pada bagaimana karyawan diperlakukan dalam interaksi sehari-hari. Yang pertama ada keadilan informasional. Keadilan informasional ini sejauh mana manajer memberikan penjelasan yang jujur dan transparan tentang keputusan penting. Nah, di sini karyawan merasa adil jika mereka diberi informasi yang jelas, terutama dalam situasi sulit seperti pemutusan hubungan kerja. Yang kedua ada keadilan interpersonal, yaitu sejauh mana karyawan diperlakukan dengan rasa hormat dan bermartabat. Perlakuan yang tidak adil ini atau tidak sopan dapat menurunkan motivasi, bahkan jika keputusan manajemennya benar. Dari sini kita masuk ke justice outcomes atau hasil keadilan. Nah, keadilan di tempat kerja sangat penting karena berdampak langsung pada yang pertama ada kinerja karyawan, keadilan distributif dan prosedural meningkatkan kinerja tugas. Yang kedua, sikap positif, keadilan informasional dan interpersonal mendorong perilaku atau membantu kewarganegaraan dan mengurangi perilaku negatif seperti malas bekerja. Yang ketiga ada kesehatan, perlakuan adil
Oke, ya, stop dulu. Nah, tadi sudah dibahas mengenai kelompok, yaitu motivasi. Nah, kalau kita tahu mengenai motivasi, setiap manusia di muka bumi ini pasti memerlukan motivasi. Entah itu di Belanda, di Amerika, di Inggris, di Eropa, maupun di Indonesia, setiap manusia pasti membutuhkan motivasi. Nah, motivasi ini apa? Motivasi ini dari kata to motivate. Nah, to motivate ini apa sih? Berasal dari bahasa Inggris yang artinya faktor pendorong. Jadi motivasi ini apa yang menyebabkan orang itu giat, rajin, tekun, lalu produktif. Sama seperti misalnya kalian kok mau setiap hari datang ke kampus, mengikuti perkuliahan, mengikuti lab. Apa yang membuat kalian mau mengikuti berbagai aktivitas yang dilakukan setiap hari? Padahal aktivitas-aktivitas yang dilakukan setiap hari itu pasti bisa menimbulkan rasa jenuh, bosan. Tetapi kenapa kalian mau? Nah, pasti ada motivate. Nah, motivate ini apa? Faktor pendorong yang menyebabkan kalian rajin. Apa faktor pendorongnya? Bisa juga misalnya orang tua menjanjikan untuk memberikan hadiah atau memberikan bentuk hadiah dalam bentuk liburan dan lain sebagainya. Nah, inilah faktor pendorong yang menyebabkan seseorang giat, tekun, rajin, dan produktif dalam hal apa? Mencapai tujuan, mewujudkan impian, harapan, dan perubahan terhadap masa depan. Nah, faktor pendorong ini ada dua sifatnya, ada yang bersifat internal. Nah, coba faktor pendorong yang bersifat internal coba nih. Nah, coba Mbak, apa ini faktor pendorong bersifat internal? Kayaknya rambutnya lagi keren, kayak gulali. Nah, apa tuh faktor internal? Motivasi, faktor yang menyebabkan orang rajin, tekun yang disebabkan dari dorongan dalam diri. Nah, seperti apa itu contohnya? Oke, dorongan dalam diri ini apa? Seperti adanya motif. Motif ini apa sih? Alasannya kuat, faktor pemicu yang menyebabkan seseorang giat, tekun, rajin. Seperti misalnya contoh orang tua kalian, ayah kalian. Orang tua kalian mau pagi-pagi sudah bangun, lalu sudah keluar rumah dengan pakaian rapi. Mungkin ada orang tua kalian di sini yang bekerja berwirausaha, pagi-pagi sudah datang ke toko bersih-bersihin, lalu dibuka gerainya. Nah, kenapa ayah kalian rela untuk melakukan hal tersebut setiap harinya? Pasti ada motif, faktor pendorong yang menyebabkan ayah kalian giat, tekun, rajin dalam mencari uang atau mencari rezeki. Nah, pasti ada faktor pendorong yang menyebabkan kenapa ayah kalian rela mau melakukan kerja keras setiap hari yang dilakukan, baik itu bekerja di kantor mungkin di sini ada ayah kalian yang bekerja sebagai wirausaha atau mungkin sebagai konsultan dan lain sebagainya. Kenapa kok ayah kalian rela melakukan hal tersebut secara terus-menerus untuk mendapatkan penghidupan yang layak? Pasti ada motif, alasan yang kuat yang timbul di dalam diri seseorang yang menyebabkan dia tekun dan rajin. Nah, inilah faktor pendorong internal. Nah, faktor pendorong internal ini ada yang bersifat ditimbulkan dari direction atau arah, petunjuk. Nah, coba seperti apa sih penjelasannya? Faktor motivasi pendorong yang timbul dari arah, petunjuk yang dinamakan direction. Ayo, ada tulis aja Pak, biar pegang. Ayo. Saya sudah jelaskan bahwa motivasi itu timbul secara internal karena
menyebabkan timbulnya suatu nilai direction. Nah, apa ini direction? Ya, apa nih? Coba. Ya, cukup jenggot nih saya dulu. Direction apa direction? Apa direction? Nah, coba paling belakang apa itu direction? Petunjuk arah. Coba berikan argumentasinya. Direction. Enggak ada, masa dilihat di belakang tidak tahu apa. Kan belajar statistik. Apa direction? Ada yang tahu direction? Direction itu ya. Oke, jadi direksi kita adalah alasan-alasan khusus yang membuat seseorang menjadi kuat, semangat, bergairah untuk meningkatkan performa, kinerja, produktivitas. Nah, dalam hal petunjuk, seseorang akan tahu apa yang akan dicapai terhadap upaya, metode, atau teknik yang dilakukan. Contoh seperti ayah kalian bekerja dengan rajin, dia tekun pagi-pagi jam 5 sudah bangun, sudah bersiap dengan pakaian rapi, pakai dasi, lalu mempersiapkan mobil atau motor untuk berangkat ke kantor. Nah, ini adalah suatu alasan yang kuat. Mengapa ayah kalian mau rela untuk bekerja mati-matian? Pasti kalau ditanya alasannya apa? Alasannya pasti ada yang bilang demi anak, supaya nanti anaknya bisa meraih masa depan yang lebih baik dibandingkan saya sebagai seorang ayah. Nah, inilah alasan yang kuat. Nah, dari alasan yang kuat apa? Ayah kalian timbul upayanya apa tadi? Bangun pagi-pagi, berpakaian rapi, menyiapkan mobil atau motornya, berbagai peralatan untuk pergi ke kantor sudah dipersiapkan seperti laptop dan lain sebagainya. Nah, inilah upaya, cara, teknik. Selanjutnya dalam motivasi internal memerlukan juga adanya intensitas. Nah, coba nih Gopar. Apa nih intensitas Gopar? Apa intensitas? Oke, dari kekuatan, daya tahan, perjuangan, lalu ketekunan yang dibangun, diupayakan. Nah, secara terus-menerus dan berkelanjutan. Seperti contoh saya ambil ayah kalian bekerja dengan rajin, giat, tekun, pagi-pagi sudah bangun, jam 5 sudah bangun tank. Nah, untuk berangkat ke kantor, atau kalau ayah kalian pebisnis wirausaha, jam 6 sudah bangun. Nah, sudah membersihkan toko, sudah membuka toko, lalu sudah mempersiapkan barang-barang dagangannya yang akan diperjualbelikan. Nah, inilah insentivitas. Seberapa sering orang tersebut rajin, giat, tekun dengan ketekunan, kerajinan, lalu pantang menyerah yang dilakukan. Nah, tentu intensitas ini harus dibangun setiap harinya supaya bisa mencapai suatu tujuan, impian, harapan, atau perubahan terhadap masa depan.
selanjutnya daya tahan. Ada yang tahu daya tahan? Nah, coba paling belakang daya tahan. Nah, coba apa nih, Om Gondrong? Daya tahan Om. Apa daya tahan? Ini. Oh iya. Pakai bahasa planet kan. Daya tahan apa daya tahan? Oke, daya tahan itu apa? Yaitu kekuatan mental yang dibangun seseorang. Yang apa? Yang pantang menyerah ketika terjadi kendala, permasalahan, lalu kesulitan. Dia tidak mudah putus asa, tetapi dia terus berupaya untuk mengatasi setiap kendala, permasalahan, dan tantangan tersebut. Dengan apa? Dengan upaya kekuatan energi yang terus dibangun setiap harinya, tanpa mengenal adanya rasa putus asa. Nah, inilah daya tahan. Nah, motivasi, setelah kita meningkatkan motivasi internal, kita juga butuh motivasi eksternal. Nah, apa nih motivasi eksternal? Apa itu motivasi eksternal? Nah, dorongan dari luar apa? Mungkin. Nah, eksternal itu apa? Dorongan yang menyebabkan seorang giat, tekun, rajin, dan produktif untuk mencapai tujuan, impian, harapan, perubahan masa depan. Maka eksternal itu faktor dorongan dari luar diri seseorang. Seperti apa? Seperti mengharapkan adanya kenaikan gaji, bonus, insentif, komisi, peningkatan karir, dan lain sebagainya. Nah, contoh misalnya yang gampang sederhana apa? Misalnya saya, ayahku bis kuliah udah kamu bengong aja. Papa lihat dari semester 1 sampai sekarang IPK cuma 2,0, 2,4, paling tinggi 2,5. Gimana nih Rubis? Gimana nih Bapak? Ayah sudah membiayai kamu mati-matian bekerja. Nah, akan dimotivasi. Gini aja bis, kalau semester ini kamu berhasil mendapatkan 3,4, ayah belikan motor CBR 250 cc. Benar ya, jadi iya. Tapi kamu harus buktikan hasilnya. Nah, inilah merupakan bentuk dorongan motivasi eksternal yang menyebabkan seseorang dia tekun, rajin, produktif untuk mencapai sebuah nilai harapan, impian, tujuan, atau perubahan terhadap nilai masa depan. Nah, dalam motivasi, ternyata dalam pendekatan perilaku organisasi, motivasi ini diteliti, diamati. Menjadi apa? Menjadi konsep teori motivasi. Nah, konsep motivasi ini diteliti pertama kali di tahun 1950-an yang dikenal dengan penelitian early motivation. Di mana penelitian pertama dilakukan oleh Frederick Taylor. Coba, Naibaho, apa penelitian Frederick Taylor? Taylor itu tukang jahit, Pak. Apa Frederick Taylor?
waktu. Nah, credit teller ini apa? Dia melakukan penelitian di perusahaan atau industri pertambangan. Dia mengamati bahwa kalau mau memotivasi pekerja pertambangan agar rajin, giat, dan tekun, maka penuhilah nilai motivasinya. Nah, credit teller mengungkapkan nilai motivasinya apa? Berupa nih, kalau orang Jawa bilang money. Nah, orang Batak bilang hepeng, orang Indonesia bilang uang, yaitu penuhilah kebutuhan terhadap kebutuhan dasar seperti kenaikan bonus, komisi penjualan, gaji, dan lain sebagainya. Nah, sama seperti misalnya nih, nah, Bu Par, katakanlah contoh saya ayahnya Par, kamu kuliah kok gak pernah serius. Udah kalau semester ini kamu serius, nilai kamu bagus, naik, IPK-nya 3,5. Nah, uang jajan kamu yang sehari 50.000, Papa naikin jadi 80.000. Nah, ini contoh bentuk peningkatan motivasi secara eksternal yang diungkapkan credit teller dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa uang. Nah, selanjutnya Elton Mayo. Nah, coba nih Elton. Coba paling belakang dekat Om Gondrong. Nah, ini dia. Kayak tokoh kartun ya. Kartun Bang Simpson. Nah, coba nih. Apa Elton Mayo? Oke, nah supaya para pekerja rajin, dia tekun, produktif, mau diarahkan, menunjukkan performa, penuhilah nilai-nilai kebutuhan sosial. Seperti apa sih kebutuhan sosial yang diinginkan pekerja? Kebutuhan sosial yaitu diberikan kebebasan untuk menyampaikan ide, gagasan, saran, kritik. Lalu adanya pemenuhan kebutuhan sosial, misalnya adanya liburan bersama, cuti, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada teori X dan Y. Seperti apa nih? Nah, coba teori X dan Y. Apa tuh? X dan Y. X itu sama begini, kalau Y begini. Nah, seperti apa? X dan Y. Oke, jadi teori X dan Y ini teori yang dimiliki oleh Dr. Septian berdasarkan bahwa kalau karyawan itu rajin, giat, tekun, dan produktif, itu semua bergantung dari perspektif atau sudut pandang dari manajer. Manajer memiliki dua sudut pandang, yaitu sudut pandang X. X ini apa? Dinilai karyawan itu X apa? Oh iya, pandangannya X negatif. Karyawan itu dinilai malas, dinilai tidak tekun, lalu sukanya diawasi dalam bekerja, tidak memiliki semangat untuk mencapai harapan, sukanya diawasi. Nah, penerapan teori X ini apa? Maka supaya para pekerja itu termotivasi, giat, dan tekun, maka diberikan bentuk punishment, sanksi, hukuman, teguran, surat peringatan, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini sebaliknya, karyawan dinilai rajin, giat, tekun, produktif, lalu menyukai bekerja, menganggap karyawan itu kalau bekerja itu dianggap sebagai sesuatu hal yang menyenangkan, sama seperti beristirahat, bermain, melakukan kegiatan sosial, menyukai tantangan dalam bekerja. Nah, penerapan teori apa nih? Penerapan teori berikan apa? Ya,
terakhir omisi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Maslow, orang Sunda nih, Maslow. Apa nih? Abraham Maslow. Apa konsepnya? Nah, coba Abraham Maslow. Nah, bagaimana konsep teori Abraham Maslow? Ya. Jadi kalau untuk memotivasi pekerja supaya dia rajin, tekun, produktif, maka penuhilah nilai kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan menurut Maslow jangan sekaligus, harus bertahap supaya peningkatan motivasinya dapat ditingkatkan terus-menerus. Nah, secara bertahap dalam bentuk hierarki kebutuhan. Nah, dimulai dari kebutuhan dasar nih. Apa nih kebutuhan dasar? Atau dalam istilah motivasi psikologis needs, kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar sih? Kebutuhan dasar. Nih, kebutuhan dasar apa nih? Makan. Nah, terus kalau ini? Minum. Kalau pada gini, yang Anda pakainya apa? Pakaian kebutuhan dasar. Kalau pada gini? Nah, itulah kebutuhan dasar. Kalau diterapkan dalam untuk memotivasi, kebutuhan dasar itu apa? Kayak gaji, komisi, insentif, apalagi bonus, nah, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, naik kebutuhannya apa nih? Nah, namanya orang bekerja pasti pada saat pertama bekerja di suatu perusahaan pasti menginginkan mudah-mudahan perusahaan saya bosnya baik, gajinya oke, kalau bisa di atas UMR, jangan UMR, terus komisinya juga lumayan, insentifnya juga lumayan. Nah, ketika itu sudah terpenuhi, maka dia naik kebutuhannya apa nih? Yang di atas, ya? Oke, kalau nggak ada, nah coba kebutuhannya naik lagi apa nih? Safety, apa tuh safety? Safety kan? Oke, kebutuhan terhadap nilai keamanan. Seperti apa keamanan? Pasti kalau kalian sudah 5 tahun bekerja, pasti mengharapkan nilai keamanan, bos. Nah, maaf bos, saya mau nanya, saya kan sudah kerja cukup lama, 5 tahun ikut bos atau Pak Manajer, Bu Manajer, ada nggak di sini tunjangan kesehatan Pak? Bagaimana tunjangan kesehatan, asuransinya di backup nggak Pak? Saya takut nih Pak, kalau udah bekerja nanti keterangan Bapak cuma mengucapin turut bersimpati. Nah, tidak ada bentuk proteksinya Pak. Nah, berarti mengharapkan adanya nilai keamanan. Seperti kalau dalam bekerja adanya asuransi. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, maka naik lagi. Apa nih? Ya? Oke, kebutuhan sosial. Nah, seperti apa sih kebutuhan sosial? Coba nih, Lubis, kebutuhan sosial bis. Apa kebutuhan sosial? Oke, kalau kalian sudah bekerja di atas 5 tahun, mengharapkan apa? Oh, bagaimana sih teman-teman kerja saya baik, saling mendukung, saling mensupport, lalu koordinasinya berjalan baik, tidak terjadi konflik dalam organisasi. Nah, ini yang diharapkan. Nah, ketika sudah terpenuhi, naik lagi di sini. Kebutuhan apa nih? Ya, penghargaan diri. Kebutuhan penghargaan diri atau otonom, atau sering juga disebut sebagai esteem. Nah, contohnya apa nih kebutuhan esteem? Coba nih kebutuhan esteem seperti apa contohnya?
diakui, dihargai, prestasinya itu mendapatkan pengakuan. Sama seperti misalnya nih, saya ambil contoh, ini karyawan saya udah bekerja ikut saya di perusahaan 10 tahun. Nah, tapi nggak pernah naik jabatan, pasti dia suatu saat kan, Pak, mau maaf Pak, boleh minta waktunya? Iya silakan, masuk saja di ruangan saya. Pak, jadi begini, saya langsung saja, mohon maaf ya Pak, ganggu waktunya. Saya kan udah 10 tahun bekerja. Pak, masa udah 10 tahun, saya udah giat, rajin, tekun. Ini Pak, bukti prestasi kerja saya Bapak berikan. Masa udah 10 tahun, administrasi aja Pak, nggak pernah naik jabatan. Nah, apa yang terjadi? Gak mungkin dia merasa bangga. Selama 10 tahun senang ya. Bapak baik banget, gak pernah naikin saya menjadi kepala manajer misalnya. Nah, pasti dia merasa kecewa, Pak. Tolonglah Pak, perhatikan kesetiaan saya, loyalitas saya, tanggung jawab saya, Pak. Saya sudah 10 tahun Pak bekerja, sudah menunjukkan giat, rajin, tekun, bahkan saya tidak pernah mencemarkan nama baik perusahaan, menjaga reputasi perusahaan. Nah, ini dia penghargaannya, ingin diakui. Dalam bentuk apa diakui? Kalau dalam pemenuhan kebutuhan motivasi diakui, adanya promosi jabatan, kenaikan karir. Lalu apa lagi? Nah, dia mengharapkan Pak, selama 10 tahun, tolonglah Pak, perhatikan setiap kali ada pelatihan selalu biaya saya Pak. Nah, tolong Pak, kalau bisa biayanya ditanggung perusahaan. Nah, adanya bentuk pelatihan, pengembangan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir apa nih? Kebutuhan yang terakhir, aktualisasi. Nah, aktualisasi dirinya apa? Aktualisasi. Ada yang bisa kasih komentar aktualisasi diri? Kebutuhan. Nah, coba nih kebutuhan aktualisasi diri seperti apa? Oke, pemenuhan kebutuhan untuk pengembangan diri dan potensi. Seperti apa nih? Seperti misalnya kalau dalam perusahaan karyawan yang dinilai berpotensi, lalu memiliki prestasi kerja yang baik, memiliki komitmen, dedikasi, loyalitas, nah performa yang baik, apa yang perlu dilakukan nih dalam aktualisasi diri? Nah, apa nih? Apalagi dia mengabdi sudah cukup lama, 15 tahun, 20 tahun. Gak mungkin 20 tahun saya turunin udah jadi OB aja. Kamu. Nah, apa yang perlu dilakukan dalam aktualisasi diri? Bisa diberikan apa? Bentuk pengakuan dalam bentuk apa? Pemberian saham cuma-cuma dalam bentuk employee stock option. Lalu apa lagi? Bisa kalau karyawan tersebut baik, berprestasi, bisa kalau dia sudah pensiun, posisinya sudah tinggi, bisa diangkat dewan direksi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada Hexberg. Apa tuh Hexberg? Nah, Hexberg. Coba nih, konsep motivasi, daily motivation, Hexberg. Apa itu Hexberg? Apa coba? Oke. Nah, Hexberg kita akan melakukan penelitian di Amerika Serikat terhadap beberapa perusahaan-perusahaan industri dan perusahaan jasa. Nah, Hexberg mengatakan bahwa karyawan akan termotivasi jika dilihat dari dua hal. Yaitu apa? Pertama, Heijen. Nah, apa ini Heijen? Heijen. Nah, coba nih Heijen. Nah, apa itu Heijen? Heijen.
menyebabkan ketidakpuasan jika tidak terpenuhi. Nah, seperti apa faktor ketidakpuasan? Seperti misalnya gaji. Kenapa gaji disebut faktor ketidakpuasan? Bukannya tadi faktor kepuasan, Pak? Bapak sudah diterangkan dengan konsep-konsep teori sebelumnya. Nah, kenapa pendekatan Herzberg ini berbeda? Nah, ada bisa kasih komentar? Nah, jawabannya kenapa? Karena faktor gaji harus memenuhi nilai kebutuhan dan perubahan. Contoh, nah, pada tahun 1970-an, nah, ayah saya pernah cerita, tahun 1970 itu, kalau udah digaji sebulan 300.000, itu udah gede banget. Wah, coba di era sekarang 2025, gaji karyawan sama di era tahun 70 diterapkan sebulan 300. Apa yang terjadi 300.000? Sama seperti contoh ayah saya pernah cerita, tahun 70 dia sudah bekerja, itu gaji 300 sudah besar. Zaman dulu rata-rata 80 sebulan cuma 8.000, 12.000. Nah, coba diterapkan tahun 70. Pasti kalian yang udah bekerja ngadep kepimpinan, bos, ini tahun berapa bos? 2025. Bos maaf kata ya, bos punya otak apa enggak sih? Udah 2025, gaji sebulan 300.000, dapat apa bos? Emang orang cuma makan cilok doang, cacingan bos. Nah, ini dia. Berarti menimbulkan ketidakpuasan seperti gaji, bonus, insentif, komisi. Nah, lalu fasilitas. Kenapa fasilitas ini bisa menyebabkan ketidakpuasan? Contoh nih, nah, Gopar suatu saat dipromosikan jadi manajer. Nah, tapi jadi manajer, fasilitas yang diterima Suprapit lagi tahun 2006. Apa yang terjadi? Kira-kira nggak mungkin. Udah manajer 2006 bisa main, Bu, makasih ya Bu, terima kasih, baik banget Bu. Posisi saya udah dinaikin supervisor jadi manajer, udah dikasih Suprapit lagi 2006. Gak mungkin, pasti orang akan bilang, datang Bu, mohon maaf Bu, saya kan udah dipromosikan dari supervisor, masa fasilitasnya Suprapit Bu, tahun 2006 lagi. Nah, udah 2006 dipakai, sering mogok, kalau berhenti di parkir olinya netes. Nah, yang benar aja Bu. Nah, pasti apa? Menginginkan adanya kelayakan terhadap fasilitas. Misalnya supervisor minimal fasilitas yang saya terima Avanza lah Bu. Nah, ini contohnya. Nah, bahwa fasilitas bisa menimbulkan ketidakpuasan. Selanjutnya motivator. Apa nih motivator? Motivator yang menyebabkan apa nih? Motivator. Nah, coba nih paling belakang. Nah, dalam pendekatan agent adalah motivator. Apa tuh motivator? Motivator adalah yang dapat menimbulkan nilai kepuasan dalam bekerja. Seperti apa? Prestasi. Contoh misalnya nih, kalian suatu saat sudah lulus bekerja, meniti karir dengan rajin, giat, tekun yang dibangun secara terus-menerus dalam jangka waktu 5 tahun atau 8 tahun, kalian sudah posisi yang baik, katakanlah sudah menjadi staf ahli. Nah, atau menjadi wakil direktur, misalnya contoh, kalian bekerja dengan giat, rajin, meniti karir selama 10 tahun, mendapatkan posisi yang terbaik, katakan wakil direktur. Nah, apa yang terjadi? Lalu seseorang sudah mencapai prestasi yang terbaik, akan mencapai puas, dia senang, bangga. Gak mungkin orang sudah mencapai posisi tertinggi, prestasinya wakil direktur, menghadap
pemilik usaha mengatakan, "Bu, ibu kapan pensiun? Saya mau geser posisi ibu." Nah, apa yang terjadi? Besoknya pasti dikeluarin. Kurang ajar nih karyawan saya. Mentang-mentang udah saya perhatikan jadi direktur, melunjak bilang, "Bu, kapan ibu meninggal? Udah gantikan posisinya biar saya jadi pemilik." Nah, tidak mungkin. Nah, kalau orang sudah prestasi tertinggi, dia akan merasa puas. Nah, kalau seperti itu berarti apa? Orangnya menunjak biasanya. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya pengakuan. Kalau orang sudah bekerja dengan giat, rajin, tekun, dan perusahaan memotivasi dalam bentuk pengakuan, misalnya pada saat dia sudah mulai pensiun di usia 55 tahun, kalau perusahaan kan 55 tahun, kalau guru dan dosen kan 65 tahun, kalau sudah profesor 75 tahun. Nah, katakanlah sudah mendekati pensiun, diberikan deh bentuk pengakuan karena dedikasinya. Nah, pada saat acara perusahaan, nah dipanggil kubis. Nah, lalu pimpinan di depan memberikan bentuk pengakuan. Kubis karena sudah melakukan dedikasi, loyalitas, bekerja melebihi masa kerja 15 tahun, maka diberikanlah saham cuma-cuma sebagai salah satu anggota dewan direksi. Nah, gimana perasaan kubis? Dewan direksi, Pak, biasa aja tuh. Nah, saya maunya gantiin Bapak jadi pemilik usaha. Nah, nggak mungkin, namanya orang sudah puas, dia merasa bangga. Waduh, selama 15 tahun pengaruh saya bekerja dedikasi menerima jadi dewan direksi. Nah, pasti ada kepuasan. Nah, lalu apa lagi faktor motivator? Nah, coba sebelum ke kamar mandi, faktornya apa ini? Faktornya. Ayo sebelum ke kamar mandi. Faktornya apa dulu? Jauh dulu, baru kita dapat izin. Ayo apa? Faktor motivator dari Herzberg yang menyebabkan kepuasan kerja selain prestasi, pengakuan, apa? Pekerjaan itu sendiri. Nah, kalau kalian bekerja diterima sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan kemampuan, keterampilan kalian bagaimana? Pasti akan puas dengan apa? Ditujukan bekerja secara maksimal dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, loyalitas, dan lain sebagainya. Tapi kalau bekerja ditempatkan yang tidak sesuai dengan kemampuan, keterampilan, atau kompetensi yang kita miliki, apa yang terjadi? Nah, malas betul, merasa tidak optimal. Nah, contohnya apa? Saya pernah merasakan waktu ada dosen yang mengundurkan diri di kampus lain, itu mengajar analisis keuangan. Saya dipanggil sama dekannya, "Pak, habis itu saya ngajar menghadap uang saya ya Pak." "Iya Pak, boleh." Habis itu saya ngadap, ada masalah apa ya Pak? Kalau boleh tahu, saya bilang gitu. "Ini Pak, ada dosen mengundurkan diri di tengah perkuliahan, udah pertemuan kelima. Bagaimana nih Pak, kalau mau rekrutmen, nggak mungkin secepat itu kita bisa langsung menggantikan agar program berjalan lancar. Untuk sementara Bapak deh yang benar." "Pak," saya bilang, "nggak salah Pak, kan saya udah pernah masukin CV. S1 saya SDM, S2 pemasaran, disuruh keuangan. Ada juga di depan saya semua Pak." "Nah, ya Pak, tolong Pak, mendesak nih, urgent." Nah, ya sudah Pak, saya ambil nih, tapi dengan konsekuensi ya, kalau ngajar saya nggak enak, jangan protes nih. Nah, akhirnya saya masuk kelas. Lebih banyak saya itu CBS tahu, catat buku sampai habis. Saya beraninya dikit, orang S1, S2 pemasaran SDM suruh ngajar analisis keuangan. Nah, ada beberapa mahasiswa protes. "Pak, ada yang protes, kenapa? Ajar Bapak nggak enak, suruh catat buku, nerangin sedikit contoh soal validasi." Nah, kan saya udah bilang Pak,
Waktu melamar di sini, CV saya Bapak boleh buka pemasaran di perut saya, terus keuangan. Suruh Bapak desek saya keuangan, analisis keuangan. Nah gimana Pak aja? Terus akhirnya dikasih aku, iya juga sih Pak ya, bagaimana ya Pak? Ya udah, ya itu udah terjadi, saya bilang gitu. Nah ini yang terjadi contohnya. Kalau kita bekerja tidak sesuai dengan keterampilan, keahlian, kemampuan, nah maka menyebabkan ketidakpuasan. Kita bekerja tidak maksimal. Lalu ada konsep ERG. Coba cari apa itu ERG. Nah, coba paling belakang ERG apa itu ERG. Ya. Oke, jadi ERG itu teori yang dikembangkan oleh Clayton Alderson. Alderson itu dia mengkritik dari penelitian yang dilakukan Abraham Maslow bahwa pemenuhan kebutuhan tidak harus secara berjenjang, bisa juga dilakukan secara bersamaan dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, secara bersamaannya itu apa? Pertama, E-nya itu apa nih? Eksistensi. Apa itu eksistensi? Eksistensi. Apa itu eksistensi? Ya. Iya, kebutuhan keberadaan dirinya diakui. Nah, diakui kan keberadaan dirinya. Misalnya nih contoh mahasiswa di sini diperhatikan nggak? Nah, jangan-jangan misalnya ada mahasiswa ini bertanya, saya cuek, lengos. Nah, berarti itu kebutuhan keberadaan dirinya tidak dihargai. Nah, bagaimana? Sudah dipenuhi nggak kebutuhan keberadaan diri? Nah, keberadaan diri seperti apa? Contohnya udah bekerja, rajin dia tekun, lembur, 1 jam saya kasih 5.000, mau nggak? Ya nggak mau, pasti protes. Nah, keberadaan dirinya harus dihargai berupa kerja keras, dedikasi, loyalitas, prestasi dan lain sebagainya. R-nya itu apa? Ya? Oh, relate. Betul. Apa nih relate? Kebutuhan, kepuasannya dihargai dalam bentuk apa? Nilai interaksi. Seperti diterima baik dalam divisi, departemen, unit kerja. Nah, koordinasinya baik, komunikasi berjalan efektif, dan lain sebagainya. Lalu G-nya apa? Growth. Apa ini growth? Growth. Ya, pertumbuhan seperti apa pertumbuhan? Growth, pertumbuhan ke samping atau ke atas atau gimana pertumbuhan? Iya. Oke, kebutuhan untuk meningkatkan nilai kompetensi, keahlian, kemampuan, keterampilan. Nah, kalau diterapkan apa? Adanya training, beasiswa, pengembangan, dan lain sebagainya. Ini growth. Nah, selanjutnya supaya bisa memotivasi karyawan, nah ini juga bentuk kritik dari penelitian Abraham Maslow bahwa kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan bisa dipenuhi secara bersamaan. Nah, coba nih, kebutuhannya apa nih? Nah, need of power
need appreciation dan need achievement. Oke, need achievement apa? Kebutuhan untuk pencapaian prestasi. Nah, prestasi itu apa? Didorong deh semangatnya supaya giat. Nah, diberikan inspirasi, adanya bimbingan karir, konseling, pelatihan, dan lain sebagainya. Kalau appreciation, apa nih appreciation? Appreciation. Nah, coba nih apa appreciation? Oke, kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan kepuasan berupa pemenuhan nilai sosial. Seperti apa? Kerjasama, mengompakkan, harmonisasi, koordinasi, lalu penyediaan fasilitas sarana, lingkungan kerja yang kondusif, iklim kerja yang baik, dan lain sebagainya. Lalu kalau power, apa nih? Nah, kebutuhan terhadap power, coba nih power. Apa kebutuhan terhadap power? Kebutuhan untuk mengontrol, mengaruhi, dan mengarahkan orang lain. Oke, kebutuhan untuk mempengaruhi, mengarahkan, memberikan inspirasi, diberikan kekuasaan dan kewenangan. Nah, ini dia. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, setelah kita membahas mengenai konsep teori dari ini, lalu ada kontemporer. Kontemporer ini dikembangkan tahun awal 1970-an. Nah, pertama penguatan reinforcement theory. Nah, ada yang tahu reinforcement? Nah, coba paling belakang. Reinforcement apa tuh? Reinforcement. Seperti apa sih reinforcement theory? Coba paling belakang. Reinforcement. Berpendapat bahwa penguatan mengkondisikan perilaku teori penguatan bersifat behaviors, yang artinya teori ini menggambarkan perilaku yang disebabkan oleh konteks atau lingkungan. Oke, supaya bisa memotivasi pekerja, berikan penguatan. Penguatan ada dua, penguatan positif dan negatif. Sama seperti misalnya nih contoh dalam kehidupan sehari-hari kalian sebagai mahasiswa, ada mahasiswa sudah rajin, giat, tekun, disiplin. Nah, apa yang perlu dilakukan kalau mahasiswa penguatannya positif? Misalnya, nah contoh Gopar atau Lubis udah rajin, giat, tekun, produktif, pinter lagi. Nah, apa nih Lubis? Apa yang perlu dilakukan kalau mahasiswa model gitu? Maki-maki Pak, ngapain sih rajin? So pinter lu, kan nggak mungkin. Nah, kalau udah mahasiswa rajin, giat, tekun, produktif, disiplin misalnya. Nah, apa yang perlu dilakukan penguatannya? Positif. Iya, berikan apresiasi, penghargaan seperti ujian, bonus nilai, dan lain sebagainya. Sama kayak karyawan, kalau udah rajin, giat, tekun, kasih penghargaan. Nah, kalau negatif, kayak misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa, nah, kuliah terpaksa, nah, baru 30 menit belajar berapa? Nah, nyata juga susah banget, tangannya kayak ada 2 ton. Nah, ditanya, dari PT dari nama sih?
Nah, kalau modelnya seperti itu, nah misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa males, nah nggak tekun, nggak rajin, tugas sesuka hatinya kadang kerjain, kadang kagak, tergantung moodnya. Nah, terus kalau lambat udah kayak cowboy aja, tahu cowboy di Amerika Texas, nah datang tanpa perasaan bersalah, ya langsung dulu tanpa bilang apa, lambat atau enggak. Nah kalau model kayak gitu tuh, apa yang perlu diberikan motivasi penguatannya? Misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa kan model itu deh misalnya. Apa nih? Sama kayak pekerja, belum malas, sering absen, sering terlambat. Nah, kerjanya kalau mau kayak batalion 0207, nah tahu 0207 masuk jam 7 pengennya pulang cepat, jam 2 udah pulang. Nah, kalau model kayak gitu seperti apa tuh? Apa yang harus dilakukan dalam penguatan negatif? Kasih insentif kalau males, kasih teguran, kasih hukuman, kasih sanksi berupa peringatan lisan tertulis. Nah, bisa juga kasih skorsing, kasih potongan gaji, potongan komisi dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya perilakunya berubah. Nah, tidak mengulangi perilaku yang negatif. Nah, selanjutnya harapan. Apa nih? Expectation. Harapan. Nah, coba nih. Mas yang paling belakang, Mas Kumis Lele. Nah, apa nih? Teori harapan. Seperti apa konsepnya? Ya, teori motivasi yang mengungkapkan seseorang akan giat, tekun, rajin, produktif jika terpenuhinya nilai harapan. Nah, sama nih saya katakanlah contoh nih, saya orang ayahnya ini. Nah, saya lihat nih, SMA udah males gimana. Nah, kuliah juga, akhirnya saya beri harapan. Kuliah semester ini kalau kamu benar, rajin, giat, tekun, jangan banyak ngomong. Ayah sakit tetelo, nah maka ayah janjikan boleh nanti liburan ke Thailand 5 hari. Bener ya? Iya. Nah berarti apa? Ada nilai harapan yang diberikan. Nah ketika nilai harapan diberikan, dia apa? Berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencapai nilai harapan tersebut. Jadi kepuasan itu dalam nilai harapan akan dilihat seberapa besar nilai upaya daya juangnya dengan pemenuhan nilai harapan, sebanding atau tidak atau melebihi. Nah ini nilai harapan. Lalu ada pet goal. Apa nih pet goal? Coba pet goal. Nah, coba apa nih pet goal? Teori pet goal.
rajin, produktif dengan apa? Dengan berupaya memenuhi terhadap nilai pencapaian tujuan, di mana perusahaan akan menciptakan sistem, kebijakan, mekanisme, regulasi, dan bagaimana bisa mencapai tujuan. Nah, contohnya nih, misalnya Gopal, karyawan kebanggaan saya. Pak, kamu sudah 5 tahun di Departemen Pemasaran. Iya Pak, alhamdulillah selama 5 tahun saya dapat penghargaan sebagai karyawan terbaik bagian penjualan. Selalu melampaui target penjualan 25% Pak. Bagus Gopal. Nah, maka saya akan berupaya pencapaian tujuan Gopal. Kalau prestasi kamu dipertahankan seperti 5 tahun, kamu bisa salah satu menjadi kandidat menjadi wakil atau asisten manajer pemasaran. Nah, ini tujuannya. Nanti kamu pertahanin ya prestasi kamu dalam penjualan selama 3 tahun ini. Siapa? Nah, kalau seperti itu berarti pemenuhan motivasi berupa tujuan. Nah, nanti kamu harus mencapai target tiap hari, kamu gak boleh turun, pertahanin. Nah, terus kalau perlu Pak, selama 30 tahun, 25% ini naik Pak. Oke Pak, siap. Nah, ini dia. Ada sistem ketentuan aturan. Nah, selanjutnya ada keadilan. Apa ini keadilan? Keadilan. Nah, coba nih, teori keadilan. Nah, seperti apa tuh konsep keadilan? Oke. Karyawan akan termotivasi bekerja dengan giat, rajin, tekun jika terpenuhinya keadilan. Terhadap apa? Terhadap upaya yang telah dibangun seperti kerja keras, dedikasi, tanggung jawab, loyalitas, prestasi kerja, dan lain sebagainya. Contoh misalnya, nah, Gopal udah rajin, ya saya 3 tahun ini udah rajin ya. Oh, kuliah gak pernah terlambat ya, disiplin, lihat dong ya, nilai saya selalu bagus. Akuntansi dia 80 ya. Nah, ekonomi manajerial 90. Apalagi perilaku organisasi kecil ya. Nah, lalu maka saya sebagai orang tua akan berupaya memenuhi keadilan. Keadilannya apa? Nah, misalnya saya bisa tambahkan uang jajannya. Nah, lalu misalnya saya bisa berikan hadiah. Oke, apa yang kamu mau Pak? Nanti pada saat tahun baru Natalan. Nah, ini dia keadilan. Dia akan membandingkan dari hasil upaya terhadap apa yang diterima atau outputnya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira mengenai kontemporer? Nah, nantinya penerapan nilai keadilan ini diterapkan dalam 3 bentuk. Ada keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan interaksionis. Nah, prosedural ini apa? Prosedural ditetapkan berdasarkan ketentuan dan aturan. Seperti apa nih? Misalnya TSM. Bagi mahasiswa yang berprestasi, yang giat, rajin, tekun, nilainya indeks prestasi akademiknya sangat memuaskan, berarti apa nih? Trisakti School Management berupaya memenuhi keadilan untuk memotivasi mahasiswa. Bentuknya apa? Bentuknya, nah, nggak mungkin mahasiswa berprestasi
udah lulus disuruh jadi cleaning service, kamu pasti marah, bu yang bener aja bu, belajar rajin-rajin 4 tahun bu, masa saya ditawari cleaning service, berarti apa nih? Kira-kira proseduralnya. Nah, bisa diberikan nanti kalau udah kamu lulus 4 tahun, pendek prestasinya sangat memuaskan, kumlot. Nah, kamu bisa dapat beasiswa. Nah, ini dia. Lalu apa lagi? Kalau kamu rajin giat tekun, nah, kamu bisa dapat beasiswa, kamu bisa melamar di sini jadi dosen. Nah, ini bentuk proseduralnya. Lalu apa lagi? Kalau kamu berprestasi, duduknya paling depan dan kanan bunga. Namanya disebutkan pertama, lulusan terbaik 2025-2026. Misalnya Bapak dengan indeks prestasi sangat memuaskan kumlot 3,88 misalnya. Nah, ini dia prosedural. Distributif seperti apa nih distributif? Distributif. Ada yang mau kasih komentar? Distributif. Keadilan distributif. Oh, kalau nggak ada coba deh. Keadilan distributif. Nah, seperti apa nih contohnya keadilan distributif? Nah, coba sebelum membelakang distributif. Nah, coba kata kuncinya apa? Pokoknya keadilan distributif apa? Kalau pembagian hasil, itu baru nanti apa nih? Interaksionis. Oke ya, silakan. Nah, distributif itu apa? Bagaimana keadilan tersebut setelah adanya ketentuan, aturan, mekanisme sistem, bagaimana keadilan tersebut dijalankan. Nah, bagaimana dijalankannya? Dengan tegak lurus kah atau tebang pilih kah dan lain sebagainya. Baru interaksionis. Apa nih interaksionis? Tadi keadilan yang ditegakkan untuk menciptakan motivasi kerja terhadap apa yang dirasakan. Contoh saya nih punya anak 2, tapi satu masih SMA, satu sudah kuliah. Nah, saya bagaimana sebagai seorang ayah menegakkan keadilan interaksionis? Nah, contoh mentang-mentang SMA, kebutuhannya belum banyak, jajannya cuma 2.000 rupiah. Nah, yang kuliah ini saya kasih satu hari 100.000. Apa yang terjadi? Pasti protes ya. Yang bener aja, masa saya sih udah SMA masih 2.000 sih, kan pengen jajan ya. Nah, sekali-kali pengen nongkrong sama teman, masa 2.000 ya. Nah, berarti apa? Keadilan interaksionisnya tidak dirasakan. Nah, ini. Nah, artinya apa? Bisa kecewa nih. Contoh, anak saya satu lagi SMA, udah karena orang saya sebagai ayah tidak adil memberikan jajan 2.000, akhirnya belajarnya mulai menurun, semangatnya, motivasinya, dan lain sebagainya. Nah, ini interaksionis. Nah, sama seperti di perusahaan yang dekat pimpinan, dekat bos, dekat atasan diperhatikan. Tapi yang tidak dekat dengan atasan, biarpun prestasinya baik, nah susah untuk meningkatkan nilai karir. Nah, seperti itu berarti bisa timbul ketidakadilan interaksionis. Nah, kalau keadilan ditegakkan, apa dampak positifnya nih? Keadilan ditegakkan. Kayak misalnya dalam keluarga, punya anak 2 atau 3, ketiga anaknya diperhatikan dengan baik. Baik terhadap kasih sayangnya, kedisiplinannya, perhatian orang tua. Nah, apa yang terjadi? Kalau punya anak dalam keluarga yang contoh yang sederhana dalam memotivasi anak supaya dia tekun dalam belajar. Nah, apa nih? Kira-kira kalau sebagai ayah misalnya,
produktif, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau keadilan tidak ditegakkan, satu anak diperhatikan, yang satu dicuekan, apa yang terjadi? Kira-kira? Nah, misalnya dalam keluarga yang sederhana, untuk memotivasi, satu anak diperhatikan, anak pertama diperhatikan, anak kedua kurang, atau bahkan jarang. Nah, apa yang terjadi? Menciptakan perilaku yang negatif, jarang pulang ke rumah, sering berontak orang tua, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Lalu apa lagi? Menciptakan perilaku positif. Lalu apa lagi? Kalau keadilan ditegakkan untuk memotivasi, apa dampaknya? Selain perilaku positif, nah, menciptakan rasa kebanggaan atau identitas. Atau dalam istilah perilaku organisasi apa? Citizen behavior. Contoh yang sederhana, misalnya apa nih? TSM ini menegakkan nilai keadilan terhadap mahasiswa dalam pencapaian prestasi belajar. Apa yang terjadi? Kalau suatu waktu ada kegiatan di luar, nah pasti kalian akan merasa bangganya apa kalau ditanya, kuliah di mana? Mas, wow, lihat nih, jaket biru, rambang surat, mana coba? Gak tahu, wah, bukan pusat sih, masa gak tahu. Kampus Bogor, tuh lihat tuh rambangnya. Nah ini timbul rasa kebanggaan, rasa memiliki. Nah apalagi kalau keadilan terpenuhi, sama kan seperti dalam keluarga, kalau ayah kalian memberikan keadilan baik terhadap semua anaknya, pasti ada rasa bangga. Nah, ayah gua dong, tuh dia keren. Nah. Apalagi nih? Kalau orang diperlakukan baik, adil, ada nggak kesetiaan? Ada kesetiaan, loyalitas. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan bahwa dalam pendekatan kontemporer untuk mencapai motivasi juga dipengaruhi oleh faktor terhadap nilai diri berupa efisiensi self. Efisiensi self. Apa itu efisiensi self? Dan determination self. Determination self. Apa ini? Ada yang masih komentar? Ayo bis, biar cepat nih. Self determination apa nih? Self determination dengan efisiensi. Nah, artinya apa? Keberhasilan dalam memotivasi pekerja supaya dia tekun, rajin, produktif sangat bergantung kepada keberadaan nilai diri. Seperti apa? Keyakinan, kepercayaan diri, kekuatan mental, bagaimana menghadapi masalah, tantangan, dan lain sebagainya. Nah, contohnya apa? Tergantung kekuatan mental. Misalnya contoh, di sini ada mahasiswa terlambat. Saya ketahui mahasiswa terlambat dulu. Saya sama orang tua udah membiayai, mau lulus gak? Nah, ini tergantung dari dirinya. Bagaimana memandang keberadaan diri. Wah, dia itu lama, masuk. Mendingan di kantin, ketemu Gopar. Apa itu kan? Oh iya, udah usah kuliah, ngomongin percuma. Dengan sini di kantin minum kopi berdua, percuma lu. Nah ini, jadi motivasi juga berpengaruh terhadap keberadaan. Bagaimana cara pandang nilai diri terhadap nilai mental, kepercayaan diri,
dalam memotivasi. Lalu dalam motivasi ada betul ya, udah berarti penerapannya. Bagaimana menerapkan motivasi? Kita bisa lihat dari pekerjaan. Apa yang dilakukan dalam pekerjaan untuk memotivasi? Berikan pekerjaan yang menarik. Nah, sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan juga bervariasi tugas. Berikan nilai tanggung jawab, kewenangan, dan juga apalagi kayak kalian nih, generasi sekarang, generasi Z, apa yang disukai dalam bekerja? Generasi Z kira-kira beda dengan saya kan generasi Y. Kalau kalian generasi Z apa generasi beta? Z. Nah, apa yang disenangi generasi Z nanti kalau udah lulus, Pak siapa yang bekerja dulu, nanti boleh melanjutkan lagi, silakan misalnya. Nah, biasanya dalam memotivasi penerapannya apa? Biasanya generasi Z suka bekerja yang fleksibel, work from home, bekerja di rumah, bekerja sistem remote, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi memotivasi? Nah, kasih gaji yang layak, yang pantas, di atas UMR. Lalu apa lagi? Ada pemenuhan kebutuhan bonus, komisi, insentif. Nah, lalu apa lagi untuk memotivasi? Terapkan MBO. Apa ini MBO? Ada yang tahu MBO? MBO? Nah, coba nih MBO. Apa itu MBO? Iya, apa? Oke, jadi untuk bisa memotivasi dalam penerapannya berarti apa? Berikan pekerjaan yang menantang dengan tujuan sasaran yang spesifik dengan target waktu. Nah, habis itu apa bentuk penerapan motivasi? Bisa dalam bentuk IPO. Apa nih IPO? Employee Performance Option, itu Pak, berikan saham cuma-cuma. Karyawannya sudah rajin, dia tekun, produktif, dedikasi, sampai pensiun di perusahaan itu kasih nilai saham cuma-cuma. Bisa diangkat dewan seleksi. Misalnya kepemilikan saham 10%, 15%, atau 5%, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi memotivasi supaya kerja nggak bosan, nggak jenuh? Misalnya, udah 10 tahun nih saya ngajar perilaku organisasi, ganti-ganti kan jenuh. Apa yang perlu dilakukan untuk memotivasi? Nah, saya suatu saat menghadap misalnya ketua jurusan manajemen di sini, Bu Cita, mohon maaf Bu, saya udah bergabung di Trisakti School Manajemen udah 15 tahun. Tapi hampir 10 tahun Bu, perilaku organisasi terus. Nah, udah mulai jenuh Bu. Boleh gak Bu kira-kira saya mengajar mata kuliah yang lain? Nah, berarti apa? Adanya job rotation. Nah, supaya memotivasi pekerja, Pak, saya udah 5 tahun nih Pak jadi administrasi. Saya nggak pernah loh Pak selama 5 tahun ini Pak Bu diikuti bekerja, diberikan pelatihan operasional untuk administrasi. Yang benar Pak, iya dulu. Ya sudah, periode depan Bapak ikut ya, siap Bu. Nah, berarti apa ya untuk memotivasi? Tadi, Bu, mohon maaf Bu, saya udah 4 tahun nih kerja sebagai administrasi, tapi nggak pernah diberikan peningkatan kemampuan keterampilan Ibu. Oke, adanya training.
Nah, kalau misalnya untuk memotivasi pekerjanya keterampilannya sudah ditingkatkan, sering diberikan pelatihan ke Jepang misalnya. Nah, lalu diberikan beasiswa sampai S2, S3 misalnya. Nah, tiba-tiba pulang dengan format yang baru, gaji baru, insentif baru, bonus yang baru, tunjangan yang berubah formatnya. Berarti bentuk motivasi penerapannya apa? Job knowledge atau pay performance istilahnya, pay performance. Nah, maaf salah, pay knowledge. Nah, peningkatan kesejahteraan karena apa? Kemampuan keterampilan kaliannya meningkat. Misalnya dia dapat sertifikat kompetensi, pendidikannya meningkat dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, kalau misalnya bekerja nih, memotivasi. Nah, katakan saya punya karyawan nih, sebagai staf ahli tenaga penjual, udah bisa mencapai target tahun 2024 25 unit, tapi tahun sekarang 2025 kenaikannya sangat drastis. Katakan dia 100 unit. Nah, akhirnya menerima komisinya berbeda. Komisi 2024 ini misalnya 3 juta, tapi komisi 2025 7 juta. Berarti apa nih? Nah, contohnya. Apa tuh? Kayak misalnya contoh dosen TSM, semester ganjil misalnya contoh, ada dosen katakan Pak Amir ngajar cuma 2 kelas, tapi periode genap dia ditambahin sama TSM jadi 4 kelas, pasti dong komisi yang diterimanya berbeda. Nah, semester genap ini komisinya naik, berarti apa? Iya. Performance. Jadi ketika performance yang meningkat, pembayarannya juga meningkat. Nah, dari ini semua bahwa peningkatan motivasi juga dipengaruhi oleh nilai sosial. Apa ini nilai sosial? Ayo terakhir, coba. Nah, biar nggak ngantuk, coba nih Bart Simpson apa nih? Nilai sosial terakhir, ayo biar nggak ngantuk. Udah mau apa aja? Malam tidur jam berapa? Begadang? Oh enggak. Tidur. Ya, coba. Ini bahasa kalbu. Yang apa? Yang ini berapa? Ini. Nah, kita baru. Interaksi sosial. Nilai sosial apa? Bahwa motivasi, kepuasan, upaya untuk meningkatkan performa, produktivitas dan tanggung jawab itu semua bergantung juga pada keadaan kondisi organisasi, seperti bagaimana komunikasinya, bagaimana perlakuan manajer, komitmen atasan, lalu budaya organisasi, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Oke, terakhir kesimpulan. Udah, saya kamu udah dapat. Biar seperti filosofi Soekarno, apa nih? Seperti